Saya sangat kecewa jika yang mencaci menghina King Persib saat kalah dari Pot FC kemarin di Piala Presiden adalah bobotoh. Kalau supporter lain mah ya nggak apa-apa. Mereka mungkin nggak ngerti dengan visi kita. Tapi kalau yang menghina adalah bobotoh, perlu edukasi yang banyak. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Laga kemarin saat melawan Pot FC sebenarnya laga yang seharusnya tidak kaget bagi bobotoh jika seandainya Persib Bandung kalah, dan jika seandainya begitu kaget melihat komposisi pemain 11 pertama. Karena Coach Bojan Hodak dan juga manajemen udah dari jauh-jauh hari bilang, termasuk saya beberapa kali bikin konten tentang bagaimana Persib Bandung di Piala Presiden, itu udah sangat-sangat jelas kalau Persib tidak ada target apapun, tidak ada target menjadi juara di Piala Presiden. Walaupun sahan umum untuk juara Piala Presiden, walaupun hanya sekelas Piala Presiden ya, bobotoh salam dunia, tapi target utama Persib adalah kembali juara di Liga atau paling minimalnya kata Pak Adit ada di papan atas dan juara di musim selanjutnya, dan juga sedikit lumayan berprestasi di Asia. Kalau untuk juara Persib enggak ya di Asia, tapi minimal lebih baik dari Persib Bandung saat musim kemarin di AFC. Itu target utama Persib Bandung. Apalagi Coach Bojan dan Pak Adit juga bilang kita akan segera melakukan playoff Asia sebentar lagi. Ini sangat mepet, apalagi ketika Persib Bandung mulai berlatih hanya punya waktu 5 hari menuju Piala Presiden. Itu sangat beresiko bagi pemain, apalagi kalau seandainya sampai cedera. Kita ingat tragedi Ciro Alves dulu, yang begitu diagung-agungkan, tekanan begitu besar kepada Coach Robert Rene Albert untuk bisa juara. Akhirnya Ciro Alves cedera dan mengganggu persiapan Persib Bandung di Liga. Kemarin Bang Jupe gitu kan cedera juga. Bahkan sangat sering terjadi di laga-laga pramusim, pemain-pemain inti cedera dan akhirnya mengganggu kesiapan pemain. Itu menjadi salah satu dasar landasan Persib Bandung tidak ingin serius dan juga memainkan banyak pemain-pemain yang notabene akan mendapatkan kurang menit bermain di Liga nanti. Mereka harus membuktikan. Coach Bojan harus lihat bukan hanya di masalah latihan, tapi di pertandingan yang sesungguhnya, yang level permainannya tinggi, yang lawan-lawannya bagus, mereka harus dicoba juga agar Coach Bojan Hodak tidak hanya menilai sebelah mata. Nyanyi puguh lah di latihan mah alus, misalkan lawan-lawan nage saat tim kene, lawan-lawan nage tidak seserius ketika pertandingan melawan tim lain. Itu sebabnya harus dicoba. Nah ini udah selesai bobotoh. Udah selesai. Kita juga harus paham bahwa tujuan laga pramusim, turnamen pramusim adalah memperkuat taktik, menyatukan chemistry pemain baru dan pemain yang lama, bagaimana mencerna taktik yang diberikan oleh pelatih, oleh pemain, agar bisa benar-benar minimal mendekati 100% untuk dilakukan di atas pertandingan, di lapangan. Itu tujuan turnamen pramusim yang akhirnya nanti goalsnya kita bisa berprestasi dan bermain bagus di Liga dan Asia. Jadi saya harap bobotoh di sini paham untuk bisa menjaga dulu kata-kata, khususnya kritik boleh, silahkan kritik boleh para pemain, begitu pun juga staf pelatih kalau dikritik boleh. Saya suka dengan supporter Persib Bandung kemarin sebelum kita menyanyikan dan Bandung bagiku bukan cuma, Dirjen di situ bilang saya percayakan atau kami percayakan kepada staf pelatih dan juga pemain. Itu satu hal yang bagus banget bagi saya karena di situ komposisi supporter tahu tujuan Persib Bandung itu untuk menguatkan taktik di sini. Ya dari starting line up aja kita udah tahu lah yang dimainkan pemain-pemain yang notabene akan menjadi mungkin pelapis Persib Bandung nantinya, atau seenggaknya sang racing star yang keluar dari
bangku cadangan gitu bobotoh sealam dunia. Jadi hal yang wajar kalau Persib Bandung kalah gitu kan. Yang penting kita lihat beberapa kali Persib di Piala Presiden, Coach Bojan Hodak benar-benar merombak komposisi pemain, ingin tahu dan ingin memaksimalkan taktik, dan kita gagal. Bahkan kemarin saja kita gagal di fase grup, tapi hasilnya juara di Liga. Pilih aja deh, mending kena juara di Liga, mending kena juara di Piala Presiden. Seperti itu Bobotoh. Dan dari segi permainan, Coach Bojan Hodak juga bilang, dan kita juga saya rasa Bobotoh setuju, sangat puas dengan performa Persib Bandung khususnya di babak pertama. Pemain muda Zulkifli Lukmansyah menunjukkan kualitas, denek-denek Febri, denek-denek Beckham, mudah-mudahan ya Bobotoh. Sangat-sangat mudah-mudahan. Agar regenerasi Persib itu tetap terjaga. Dari dulu kita banyak sekali pemain-pemain lokal yang hebat. Kita pada akhirnya punya Febri, ada penerusnya Beckham Putra, dan mudah-mudahan Zulkifli juga bisa meneruskan tonggak estafet para senior-seniornya yang memang berasal dari Akademi Persib Bandung, dan harapannya para seniornya juga tidak turun performa. Contoh, Febri kan turun dulu, baru ada Beckham. Kita berharap Beckham konsisten, Febri konsisten, Zulkifli juga konsisten. Dengan seperti itu, permainan Persib Bandung akan sangat luar biasa. Saya tidak ingin mengomentari dulu taktikal, saya tidak ingin mengomentari dulu atau membicarakan dulu permainan-permainan individu pemain secara keseluruhan, karena ini baru pemanasan. Sekali lagi Bobotoh, ini baru pemanasan. Saya setuju dengan Coach Bojan Hodak, walaupun kalah 2-0, kita sangat senang dengan performa Persib Bandung, karena memang inilah yang dibutuhkan di laga pramusim demi penampilan yang luar biasa. Dan sekarang begitu banyak cacian yang datang ke Persib Bandung, dan saya harap cacian itu bukan datang dari keluarga Persib itu sendiri, supporter ke-12 yaitu Bobotoh. Saya harap cacian itu hanya datang dari supporter lain. Kalau supporter lain yang benci ke Persib, nggak jadi masalah lah. Buat kita biarkan mereka hangus dengan sendirinya. Kemarin juga Persib, itu iya banyak jalur non teknis yang wallahu alam apakah benar ada yang berusaha menggoyangkan Persib agar gagal juara, tapi pada akhirnya Persib juara dengan konsistennya, dengan luar biasanya. Saya harap seperti itu. Justru kita harus ada di pinggir lapangan untuk mendukung Persib Bandung, mendukung para pemain, menguatkan para pemain agar Persib Bandung bisa kokoh, Persib Bandung bisa jaya kembali dan menjadi juara. Jadi untuk saya sekali lagi, turnamen Piala Presiden biarkan saja. Ini gunakan untuk sebagai penguatan taktikal, dan kita jangan sampai mencaci maki staf pelatih dan juga pemain Persib Bandung. Mari tunjukkan agar kita menjadi satu kesatuan keluarga yang luar biasa demi kejayaan Persib. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini Bobotoh. Assalamualaikum.